Salam sehat, salam semangat, salam produktif, sejahtera buat kita semua. Senang kembali menjumpai Anda pemirsa. Nama saya Coki Sitohang, selamat datang di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Berbagai narasumber datang dan pergi, meninggalkan cerita. Mereka seperti menulis buku pada lembaran kisah di Go Healthy. Dan setiap narasumber yang datang, pasti akan meninggalkan hikmah bagi kita semua. Jadi meskipun beda kasus, beda riwayat, tetap kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kehidupan mereka. Sekarang waktunya saya perkenalkan kepada Anda narasumber kami hari ini. Sebelum kami hadirkan wajahnya secara langsung, ini dia video profilnya. Iwan Prayogi. Ia tak pernah menyangka jika keluhan nyeri dada yang beberapa kali sempat dirasakannya merupakan tanda dari penyakit jantung. Keluhan ini pertama kali ia rasakan pada tahun 2020 lalu. Kala itu ia sedang bekerja, tetapi karena nyeri dada yang dirasakan tidak terlalu berat, Iwan justru mengabaikannya. Hingga puncaknya, pada tahun 2022, keluhan nyeri dada ini kembali muncul dan rasanya lebih berat dibandingkan beberapa tahun lalu. Alhasil, Iwan pun memeriksakan dirinya ke dokter dan ia dikatakan mengalami penyakit jantung. Tekanan darah dan kolesterolnya pun tinggi saat itu. Iwan menduga hal ini karena pola hidupnya yang kurang sehat. Dulu ia kerap kurang istirahat dan pola makannya tidak diatur dengan baik. Dampak dari penyakit jantung ini membuat Iwan menjadi mudah lelah setiap beraktivitas. Meski begitu, ia bertekad untuk bisa hidup lebih sehat agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Menemani Pak Iwan dan kita semua di program episode kali ini, ada dua orang praktisi kesehatan yang siap berdiskusi sekaligus mencerahkan Anda. Mas Nurman Syaputra dan Mas Boy Abedin. Salam sehat. Salam sehat Mas Coki. Mas Coki gimana, sehat nggak hari ini? Hari ini saya cukup bugar. Senang ketemu dengan Anda pemirsa, ya ikuti terus di acara Go Healthy. Amin. Dan ini adalah Pak Iwan Prayogi. Pak Iwan, salam sehat lagi. Salam sehat. Pak, 2020 nyeri-nyeri dada. Kemudian tidak ada langkah yang berarti untuk mengatasi itu. 2022 kena penyakit jantung. Serangan jantung, Pak ya? Ya. Bagaimana rasanya saat itu, Pak? Pada saat mau jalan begitu, kurang lebih 200-300 meter gitu, kayak berasa nyeri gitu. Nah biasanya saya cepat-cepat istirahat atau saya duduk sebentar. Baru setelah itu agak enak, baru saya lanjut lagi. Anggap apa waktu itu? Kayak ada sesuatu yang kurang beres ya. Karena sebelah kiri feeling saya langsung, oh ini jantung nih, jangan-jangan. Apakah Bapak menduga itu serangan jantung atau masuk angin? Mungkin masuk angin kali ya. Jadi saya nggak, tapi setelah nyeri di sini, saya udah mulai curiga ini ada yang serius. Kemudian Pak Iwan, tadi kita sama-sama simak pada videonya, ternyata ada sejarah hipertensi dan kolesterol. Betul. Apakah Bapak berusaha menurunkannya? Saya mau nggak mau harus menjaga pola makan gitu ya. Yang tadinya seafood saya suka, jadi saya betul-betul stop. Jadi hanya ikan dan ayam lah. Itu pun ayam jarang. Itu yang Bapak lakukan dari tahun 2020? Betul. Sejak pertama nyeri dada itu? Iya. Lalu apakah ada obat yang dikonsumsi secara rutin? Dari dokter ya tentunya? Kalau dari dokter nggak ada. Cuman karena kepala bagian belakang ini agak pegal, saya beli obat warung ini. Di sini kan Bapak 2020 itu mengalami yang namanya nyeri dada, ya kan? Betul. Pada saat itu tensinya sudah tinggi apa enggak? Saya tidak tes pada saat itu. Terus nyeri dadanya kemana nih? Ke rumah sakit kah atau kemana periksanya? Saya enggak kemana-mana. Dia hilang sendiri, saya pikir ya saya tenang gitu loh ya. Bapak nggak ada kepikiran bahwa itu ada masalah dengan jantung Bapak? Pada saat itu belum. Baru 2022 karena saya mulai tugas lagi jadi driver pribadi begitu. Ya. Dan ada ekstra tugas tambahan yang saya tidak duga, angkat-angkat beban yang berat begitu. Nah, itu muncul lagi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke dokter. Dokter bilang apa? Dokter bilang jantung udah mulai kurang sehat ini. Kalau dibiarkan bisa sampai pasang ring. Harus minum obat yang tidak boleh putus. Dan Bapak lakukan itu? Ya, mau nggak mau sampai sekarang saya terus minum obat. Pasang ring itu gimana? Belum sampai pasang ring. Boleh tahu alasannya kenapa, Pak? Karena dengan obat itu saya udah merasa nyaman dan menolong. Hanya saya tidak perlu kerja terlalu forsir atau olahraga yang terlalu berat gitu.
Jadi sekarang sebenarnya Bapak tuh udah pensiun atau kembali lagi mulai aktif, Pak? Per November saya memutuskan berhenti. Bapak memutuskan untuk berhenti karena memang sudah waktunya berhenti, atau karena ini adalah bagian tak terelakkan dari kondisi kesehatan Bapak? Ya, bagian untuk menjaga kesehatan lah. Kalau mau umur panjang kan harus sadar diri gitu ya. Saya pikir seperti itu. Kalau kita lihat data yang hari ini, yang kita periksa tadi sebelum periksa, tensi Bapak ini masih tinggi ya. 139 Mas Boy itu. 139 per 70. Ya. Ini artinya masih di atas normal. Artinya Bapak masih punya risiko, punya masalah ya. Ini hati-hati, karena kalau kita lihat nih pemirsa, komplikasi dari hipertensi ini cukup banyak ya. Kita lihat yang tadi yang dirasakan oleh Pak Iwan adalah adanya nyeri di dada. Nyeri dada, hati-hati, itu adalah masalah dengan gangguan pembuluh darah di jantung. Apalagi ditambah dengan Pak Iwan punya kadar kolesterol yang tinggi. Iya. Nah, kolesterol itu akan kemudian menutup, kemudian akan menyebabkan sumbatan. Kemudian kalau itu terus berlangsung, maka akan terjadi serangan jantung di sana. Kalau itu terjadi pada pembuluh darah di kepala, ya, di otak kita akan terjadi stroke. Ya. Tubuh yang dipersarafi oleh otak tadi tidak bisa berfungsi dengan baik, akan terjadi kelumpuhan. Kalau terjadi di ginjal, akan terjadi masalah pada ginjal kita, menjadi gagal ginjal. Gagal ginjal tidak bisa menyaring racun-racun yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita harus cuci darah. Bahkan ini kalau memang sudah fatal harus ganti ginjal atau transplantasi ginjal. Area mata, bisa terjadi kebutaan. Kemudian berikutnya untuk pria dan juga untuk wanita sebenarnya itu ada gangguan pada organ reproduksi. Produksi hormonal dan semuanya itu akan terganggu karena pembuluh darahnya rusak, pembuluh darahnya terganggu. Ya, dan ini juga harus dijaga ya kualitas pembuluh darahnya ini, Mas Sulman ya. Seberapa urgensi sebenarnya pemasangan ring? Jantung kita itu ada pembuluh darahnya. Kalau dilihat di sini ada di bagian kirinya ada pembuluh darah, di tengahnya ada pembuluh darah, bahkan di bagian belakangnya pun ada pembuluh darah. Kalau terjadi penyempitan pembuluh darah jantung, anggaplah penyempitannya ada di bagian yang saya coret ini. Ini adalah bentuk kalau terjadi namanya penyempitan pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya itu sudah ada yang namanya penumpukan lemak. Sehingga yang terjadi adalah apa? Aliran darah ke area jantung itu sendiri itu jadi mengecil atau berkurang. Itulah kenapa pada orang-orang yang mengalami penyempitan jantung itu terjadi nyeri dada. Karena apa? Si oksigen sama nutrisi itu tidak teralirkan dengan baik sehingga terjadinya kematian jaringan. Ring ini sendiri fungsinya adalah untuk melebarkan pembuluh darah yang sudah mengalami penyempitan. Dengan berkembangnya ring ini, maka dia akan membuka lagi yang namanya saluran darah di pembuluh darah jantung kita. Jadi kalau ditanya Mas Coki, ini urgensinya seperti apa? Ini sangat urgent. Jadi Pak Iwan, kalau memang disarankan oleh dokternya untuk pasang ring jantung, ada baiknya ikuti saran dokternya, ya. Baik Pak, melihat kondisi Bapak saat ini, kelihatannya Bapak butuh solusi. Para praktisi kesehatan akan menyediakan solusinya buat Bapak dan juga buat pemirsa di rumah yang punya kasus mirip dengan Pak Iwan. Pak Iwan, mau solusinya atau puas dengan keadaan sekarang, Pak? Kalau ada solusinya, lebih bagus. Bagus, tetap ikuti diskusi kami pemirsa, sekaligus membuka pencerahan bagi kita semua bahwa harapan selalu ada. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Sebelum jeda tadi, Mas Nurman dan Mas Boy sudah menjelaskan kenapa pembuluh darah kita, khususnya kita bicara mengenai pembuluh darah di sekitar jantung, bisa mengalami penyempitan. Pak, nyeri dadanya masih terasa nggak sih? Masih. Saya bacakan kembali riwayat beliau ya, untuk mengingatkan kita semua. Beliau ini mengalami hipertensi. Tekanan darahnya bahkan sempat di 180. Jelas ini tensi yang tak terkendali. Tinggi. Kadar kolesterolnya juga tinggi, 237 pemirsa. Dan tentu tahun 2022 serangan jantung itu sudah beliau alami, nyeri dadanya belum tuntas sampai sekarang. Jadi hati-hati kalau kita bicara nyeri dada, biasanya nyeri di daerah dada ini untuk nyeri jantung itu khas ya. Dia nyerinya di sisi sebelah kiri. Kemudian akan menjalar ya. Ini bisa ke arah ulu hati, kemudian juga bisa ke arah kiri dan juga ke arah kanan. Dan kemudian ini terus akan menjalar ke arah area punggung kita. Jadi ini sebenarnya sinyal tanda. Jadi sekali lagi tanda ini jangan diabaikan ya. Kalau terjadi penyumbatan ya, artinya masih ada mungkin kompensasi ya, tapi kompensasi itu mesti bisa bertahan berapa lama kita nggak tahu. Nah kalau kita bicara kaitkan dengan tekanan darah, maka kita harus lihat juga bagaimana si pembuluh darah itu yang kemudian mengalami penyempitan. Jadi penyempitan ini bisa karena berbagai faktor ya. Pertama faktor usia, kemudian dari faktor pola hidup
ya pola makan yang tidak terjaga dengan baik, berat badan yang berlebih, kadar kolesterol yang tinggi, ya, kemudian ditambah dengan faktor lingkungan, mungkin pemirsa lingkungannya banyak asap rokok atau mungkin perokok juga, ya, kemudian polusi udara, ya, kemudian faktor stres, faktor banyak sekali makanan-makanan radikal bebas yang membuat pembuluh darah kita menjadi rigid, menjadi kaku, menjadi sempit. Ini akan membuat tekanan darah kita akan naik. Nah, teknologi laser akan meningkatkan atau membuat dinding pembuluh darah ini menjadi lebih elastis dengan meningkatkan kadar nitric oxide. Sehingga harapannya dinding pembuluh darah ini akan kemudian melebar menjadi elastis lagi. Dengan melebarnya elastis lagi, maka tekanan darah kita akan bisa terkendali. Ya, terutama untuk jantung. Jadi harapannya tensinya terkendali, pembuluh darahnya baik, nyeri jantungnya akan hilang dan Bapak akan sehat. Tapi sebenarnya tidak hanya di jantung saja, Mas Nurman, ya. Bagaimana dengan penyempitan pembuluh darah yang sudah ada penumpukan lemak di dalamnya? Kenapa? Penumpukan lemak ini kan dia harus diuraikan kembali. Lemak-lemak ini harus dijadikan energi. Ya, dengan cara apa? Karena teknologi laser ini juga bisa membantu untuk meningkatkan kembali yang namanya sel kita, aktivitasnya untuk mengubah yang namanya lemak darah, gula darah, itu diubah menjadi energi lebih maksimal lagi. Nah, selain itu juga, kalau misalkan nih, yang sudah ada sumbatan, misalkan sudah ada sumbatan berapa persen, itu juga bisa dibantu dengan teknologi laser. Karena apa? Teknologi laser juga bisa membantu untuk menguraikan kembali yang namanya sumbatan tadi. Jadi sumbatan yang sudah ada, itu akan diuraikan kembali. Dan mencegah terjadinya sumbatan baru. Jadi penting untuk Bapak Iwan sendiri dan untuk pemirsa di rumah, yang saat ini memang sudah ada rasa nyeri dada, penting sekali kita untuk periksakan kondisi kesehatan kita seperti apa, terutama kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Dan jangan lupa untuk ubah pola hidup, Pak. Bapak saat ini pola hidupnya apa yang sudah diubah? Makan mulai berjaga-jaga sih. Sip. Sip. Kemudian olahraga gimana? Olahraga ya tetap rutin, tapi kalau merasa nggak enak istirahat. Oke. Obat-obatan dikonsumsi apa tidak, Pak? Masih lanjut terus. Masih lanjut terus. Nah, sekarang tinggal ditambahkan dengan yang namanya teknologi laser untuk membantu mengoptimalkan kembali hal-hal yang sudah dilakukan Bapak ini. Ini ada sebuah cerita, Pak Iwan, kami ingin tunjukkan sebuah video dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Ada nyeri di dada, terus sampai ke belakang gitu untuk beberapa hari, akhirnya saya cek ternyata itu hipertensi. Gitu, saya cek ke klinik, begitu dicek tekanan darah saya sampai 170-an, hampir 180. Jadi dokternya langsung, oh ini hipertensi yang udah cukup tinggi. Saya sekarang sudah alhamdulillah sehat, nyeri dadanya sudah hilang, sesak nafas sudah hilang, dan ringan, badan udah ringan. Dan terakhir kali dicek tensi saya udah turun jauh, walaupun masih cukup tinggi, besarnya 130-an gitu ya. Cuman menurut dokternya itu kalau memang udah biasa hipertensi di 130 itu sudah cukup bagus gitu sih. Dan itulah cerita mereka. Betapa bersyukur dan bahagianya kami menjadi bagian dari kemajuan kualitas kesehatan mereka. Berkaca dari kisah Pak Iwan yang terserang penyakit jantung, dapat diketahui bahwa sangatlah penting untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi terjadi. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. AccuLaser dari Gogomall ini merupakan alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bahkan, alat kesehatan ini tidak hanya digunakan untuk satu orang saja, tapi juga bisa seluruh keluarga Anda dipakai secara bergantian, ya. Didesain khusus menyesuaikan anatomi lengan Anda, sinar laser dari AccuLaser dapat menyinari nadi dan titik akupuntur dengan lebih optimal, sehingga kinerja jantung dan kualitas darah pun meningkat. Maka jantung Anda akan jadi lebih terjaga dan serangan jantung bisa dicegah. Gogomall menghadirkan teknologi laser yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah sejak 10 tahun yang lalu. Sudah banyak yang menggunakan serta merasakan manfaat dari alat kesehatan ini. Inilah saat yang tepat untuk Anda memulai hidup sehat bersama AccuLaser. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan seru ini, tapi sebelumnya kami mengajak Anda untuk menyimak informasi tentang teknologi laser berikut ini.
Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Tips agar tetap produktif di usia tua. Ya, pertama tentunya Anda harus menjalankan pola hidup sehat. Mau nggak mau. Makanan yang sehat, pantang lemak gorengan santan, gula cuma 1 sendok. Kemudian tetap berolahraga, bergerak. Yang ketiga tentunya tidur yang cukup dan manage stres dengan baik. Lalu selanjutnya apa? Rutinlah melakukan check up kesehatan. Kalaupun dokter menganjurkan untuk meminum obat-obatan, lakukanlah itu dengan semangat. Jangan mengatakan bahwa aku tidak mau makan obat melulu, dan jangan lupa gunakan teknologi untuk mengatasi kekentalan darah Anda. Tidak mungkin narasumber kami berikut ini, Pak Iwan, datang jauh-jauh dari kota Yogyakarta ke Jakarta hanya untuk menerima ceramah. Enggak, beliau butuh dicerahkan, butuh suatu perubahan pola pikir supaya mengetahui bahwa kondisinya sekarang sedang dalam tingkat urgensi. Hari ini beliau mendapatkan pencerahan khusus mengenai teknologi laser. Apa harapan Bapak terhadap kesehatan diri Bapak? Saya ingin lebih sehat dan sehat terus. Saya punya mimpi bahwa saya bisa ngajar sekolah minggu cucu saya nanti. Jadi Pak Iwan dan pemirsa di rumah, kalau ingin sehat, ingin ada perubahan dari kondisi kesehatannya, maka take action dari sekarang, ubah pola hidup dan gunakan teknologi laser ya Pak Iwan ya, dan pemirsa di rumah. Jadi kalau teknologi laser ini kan kalau orang mungkin pemirsa pernah mendengar istilah laser ya. Jadi untuk bidang medis ini laser ini juga sudah banyak digunakan ya. Untuk kecantikan, kemudian untuk gigi, kemudian untuk mata dan segala macam ini banyak digunakan. Nah sekarang untuk darah dan pembuluh darah ini teknologi laser ini juga terus dikembangkan. Artinya dia menggunakan low level laser ya, dan di situ dia punya ada 3 sinar warna, ada laser merah, ada sinar biru, dan kemudian ada juga sinar kuning ya. Dia punya panjang gelombang yang berbeda, punya cara kerja yang berbeda-beda, target yang berbeda-beda. Nah tapi tujuannya adalah yang merah itu, laser merah, dia akan meningkatkan kualitas daripada darah kita. Nah laser merah ini akan membuat supaya darahnya tidak kental ya, dengan menggunakan kolesterol yang ada dirubah menjadi energi. Kemudian yang sinar biru ini menjaga supaya kualitas dinding pembuluh darah Bapak tidak kaku, tidak rigid. Dia meningkatkan nitric oxide sehingga pembuluh darah menjadi lebih elastis. Dan harapannya tekanan darah Bapak bisa terkendali. Sehingga tadi masalah nyeri dada, masalah jantung, dan kemudian risiko-risiko ada masalah pada otak ya, jadi stroke, kemudian pada ginjal ini juga akan bisa terjaga dengan baik kalau tekanan darah Bapak terkendali dengan baik. Jadi yang sinar biru. Kemudian satu lagi yang sinar kuning. Nah sinar kuning ini supaya kualitas tidur Bapak menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi pemirsa yang susah tidur, yang tidurnya tidak berkualitas, nah dengan pembuatan teknologi laser dengan sinar kuning tadi dia akan meningkatkan kadar melatonin, membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas sehingga pada saat kita bangun kita terasa lebih segar, lebih bugar, dan harapannya kesehatan tubuh kita juga akan terjaga terus. Nah, teknologi laser ini sekarang sudah dikembangkan kembali. Jadi sudah ada yang langsung bisa menyinari di rongga hidung kita. Kenapa? Rongga hidung kita itu terdapat pembuluh darah kecil yang sangat banyak untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi di bagian kepala kita. Nah, dengan adanya teknologi laser yang menyinari daerah tersebut, maka akan melancarkan kembali aliran darah ke area kepala kita. Pembuluh darahnya akan menghasilkan yang namanya nitric oxide lebih banyak lagi. Dengan begitu, area kepala kita itu lancar kembali aliran darahnya. Selain itu juga teknologi laser di sini sudah bisa langsung ditempelkan di area-area tertentu di tubuh kita, terutama yang mengalami rasa nyeri nih Pak. Nah, teknologi laser nanti bisa kita tempelkan di area tersebut. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan di daerah sana, dan juga untuk merangsang regenerasi sel lebih baik lagi di area tersebut. Jadi penting sekali nih untuk kita memanfaatkan yang namanya teknologi laser di kehidupan sehari-hari kita, karena sudah banyak yang terbantu. Dan betul, termasuk di belakang layarnya ya, ini Mas Coki, saya ya. mau tunjukkan juga Mas Nurman. Pak, ini adalah beberapa narasumber kami yang sudah kami undang ke Go Healthy. Bapak dan Ibu ini, Pak Iwan,
yang sudah mengalami stroke, kemudian sempat lumpuh sebagian atau seluruh tubuhnya. Sekarang mereka bangkit, Pak. Mereka menggunakan teknologi laser dan menjaga 4 pilar pola hidup sehat. Pak, inilah para penyintas stroke, Pak. Betul ya, Mas ya? Ini semua adalah orang-orang yang disebut pahlawan bagi komunitasnya, Pak. Karena selain determinasi, kekuatan mereka untuk bangkit, mereka nggak mau menyerah dalam kehidupan, mereka juga sudah menerima keberadaan teknologi, khususnya teknologi laser. Tentu harapan kami Bapak jangan kena stroke dulu. Ya. Jangan sampai nanti kena serangan jantung membuat Bapak menjadi kesulitan berjalan, kesulitan untuk berinteraksi sama orang lain. Jangan sampai, Pak. Oleh sebab itu Bapak, karena kami peduli sama Pak Iwan, apakah Bapak ingin berubah? Pingin berubah. Sungguh-sungguh, Pak. Sungguh. Kami dari Go Healthy menyerahkan Bapak 1 unit dokter laser. Untuk Bapak gunakan, dan harapan kami, Pak, pembuluh darah Bapak makin berkualitas. Amin. Kualitas darah Bapak semakin baik, tidak kental lagi, hipertensi turun, dan yang tadinya hiperkolesterol menjadi terkendali. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali. Dengan alat ini saya boleh lebih sehat dan saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Menceritakan yang terbaik dari alat ini. Benar, benar, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Salam untuk keluarga di Yogyakarta. Dan pemirsa, di kesempatan ini, mari kita gencarkan pentingnya menjaga kesehatan secara konsisten. Cek kesehatan tubuh Anda dengan rutin untuk mengetahui kondisi tubuh Anda sendiri. Lalu, sebagai upaya tambahan, gunakan teknologi laser. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan kami tadi, bahwa teknologi laser bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, sehingga komplikasi pun dapat dicegah. Equalaser merupakan pelopor yang menghadirkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Teknologi laser bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualitas darah, sementara NMES untuk menstimulasi otot, merangsang kontraksi otot, dan mencegah penyusutan otot. Kehadiran teknologi NMES inilah yang membantu aktivitas berolahraga Anda menjadi lebih optimal. Pilih Equalaser atau dokter laser dari Gogomall dengan tulisan dan logo seperti di bawah ini, pemirsa, agar Anda bisa mendapatkan produk yang berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Tersedia juga layanan konsultasi dokter bagi pelanggan yang membutuhkan. Jadi apalagi yang Anda tunggu sekarang? Segera hubungi kami, dapatkan alat kesehatan yang bisa digunakan rutin bersama dengan keluarga Anda. Kami mengajak Anda untuk kembali menyimak informasi mengenai teknologi laser berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan dokter laser hanya di Gogomall.